Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam psikologi. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan memaparkan materi mengenai perkembangan dewasa Madya. Saya Muhammad Farid Kemal Pasha selaku moderator. Sebelum kita masuk ke materi inti, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai pengertian dewasa Madya. Dewasa Madya atau usia parubaya merupakan tahap perkembangan di mana manusia memasuki usia 40 sampai dengan 60 tahun, yang mana terjadi perubahan fisik, mental, dan kognitif. Baiklah teman-teman, materi pertama akan dijelaskan oleh Saudari Alipia. Kepada saudari, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tentang tugas-tugas dan karakteristik perkembangan pada usia madya. Harlock 1980 mengemukakan tugas perkembangan usia madya sebagai berikut. Yang pertama, tugas yang berkaitan dengan perubahan fisik. Tugas ini meliputi untuk mau melakukan penerimaan akan dan penyesuaian dengan berbagai perubahan fisik yang normal terjadi pada usia madya. Yang kedua, tugas-tugas yang berkaitan dengan perubahan minat. Orang yang berusia madya seringkali mengasumsikan tanggung jawab warga negara dan sosial. Yang ketiga yaitu tugas-tugas yang berkaitan dengan penyesuaian kejujuran. Tugas ini berkisar pada pemantapan dan pemeliharaan standar hidup yang relatif mapan. Yang keempat yaitu tugas-tugas yang berkaitan dengan kehidupan keluarga. Yang penting dalam kategori ini meliputi hal-hal yang berkaitan dengan seseorang sebagai pasangan, menyesuaikan diri dengan orang tua yang lanjut usia, dan membantu anak remaja untuk menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan bahagia. Ada pula karakteristik usia madya. Menurut Harlock 1980 terdapat beberapa karakteristik atau ciri-ciri pada masa dewasa madya, yaitu pertama, usia madya merupakan periode yang sangat ditakuti. Diakui bahwa semakin mendekati usia tua, periode usia madya semakin terasa lebih menakutkan dilihat dari seluruh kehidupan manusia. Yang kedua, usia madya merupakan masa transisi seperti halnya masa puber yang merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa remaja dan kemudian dewasa. Yang ketiga, usia madya adalah masa stres, penyesuaian secara radikal terhadap peran dan pola hidup yang berubah. Yang keempat, usia madya adalah usia yang berbahaya. Ciri keempat dari usia madya adalah bahwa umumnya usia ini dianggap atau dipandang sebagai usia berbahaya dalam rentang kehidupan. Yang kelima adalah usia madya adalah usia canggung, sama seperti remaja, bukan anak-anak dan bukan juga dewasa. Demikian juga pria dan wanita berusia madya bukan muda lagi, tapi bukan juga tua. Keenam, usia madya adalah masa prestasi. Usia madya merupakan masa krisis generativitas, kecenderungan untuk menghasilkan maupun stagnasi, kecenderungan untuk tetap berhenti akan dorongan. Ketujuh, yaitu usia madya merupakan masa evaluasi. Masa ini juga merupakan saat mengevaluasi prestasi tersebut berdasarkan aspirasi mereka semula, harapan-harapan orang lain, khususnya anggota keluarga dan teman. Kedelapan yaitu usia madya dievaluasi dengan standar ganda. Ciri kedelapan dari usia madya adalah bahwa masa itu dievaluasi dengan standar ganda. Satu standar bagi pria dan satu lagi bagi wanita. Yang kesembilan yaitu usia madya merupakan masa sepi. Ciri kesembilan dari usia madya adalah bahwa masa ini dialami masa sepi, masa ketika anak-anak tidak lama lagi tinggal bersama orang tua. Yang ke-10 yaitu usia madya merupakan masa jenuh. Banyak atau hampir seluruh pria dan wanita mengalami kejenuhan pada akhir usia 30-an dan 40-an. Para pria menjadi jenuh dengan kegiatan rutin sehari-hari dan kehidupan bersama keluarga yang hanya memberi sedikit hiburan. Sekian itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, kembali ke moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan perubahan fisik pada masa dewasa madya. Yang pertama, adanya perubahan indera dan fisiologis, yaitu adanya perubahan tinggi dan berat badan, kekuatan sendi dan tulang, dan penglihatan, pendengaran, serta sistem kardiovaskular. Yang kedua, yaitu perubahan seksual. Pada perubahan seksual, masa berakhirnya menstruasi pada wanita, perubahan fungsi seksual pada laki-laki, dan perubahan sikap dan perilaku seksual. Yang ketiga yaitu perubahan pada kesehatan. Usia madya ditandai dengan menurunnya kesegaran fisik secara umum dan memburuknya kesehatan. Yang terakhir, adanya perubahan penilaian tentang penyesuaian terhadap perubahan fisik, seperti mengubah penampilan diri dan lain-lainnya. Terima kasih.
Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perkembangan kognitif pada dewasa madya. Yang pertama, perkembangan intelijensi. Menurut John Horn dalam Santrok 2012, usia parubaya ada sejumlah kemampuan yang mulai menurun dan ada pula sejumlah kemampuan yang mulai meningkat. Yang kedua, pemrosesan informasi. Cara umum untuk menilai kecepatan informasi melalui tugas kecepatan reaksi hanya dengan cara individu menekan tombol setelah mereka menangkap cahaya. Setelah cahaya muncul, orang dewasa madya lebih lamban menekan tombol dibanding dewasa awal. Namun, penurunan ini tidak berlangsung drastis. Minat yang ada, kemungkinan yang menyebabkan menurunnya pemrosesan informasi. Yang selanjutnya, penyesuaian diri terhadap perubahan mental. Suatu studi yang dilakukan oleh Kangas dan Bradway menyimpulkan bahwa kecerdasan dapat sedikit meningkatkan pada usia dewasa madya, terutama mereka yang tingkat kecerdasannya tinggi. Yang selanjutnya, penyesuaian diri terhadap perubahan minat. Perubahan minat yang ada pada usia dewasa madya terjadi sebagai akibat dari perubahan tugas, tanggung jawab, kesehatan, dan peran dalam hidup. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kembali ke moderator. Itulah materi yang dapat kami paparkan. Jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, bisa melalui media yang telah disediakan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.